Shalom umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tiba pada rangkuman pelajaran sekolah Sabat di pelajaran yang ke-6 dan kita akan mempelajari kembali dari buku Ulangan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami yang baik yang adalah menjadi sorga, terima kasih Tuhan akan kesempatan ini kami dapat belajar firman-Mu. Kiranya Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang kami pelajari ini dapat tertanam dan yang terutama kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan tiba di pelajaran yang ke-6 yang berjudul Dan Bangsa Besar Manakah? Judulnya agak unik ya, karena dalam bentuk kalimat tanya. Dan ini kutipan dari ayat yang terdapat di Ulangan 4. Lebih tepatnya di ayat hafalan kita, di Ulangan 4 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Pelajaran kita di pelajaran Sabat minggu ini berfokus pada Ulangan 4. Dan untuk 3 pasal sebelumnya mungkin banyak berbicara tentang sejarah-sejarah. Namun mulai di pasal yang ke-4, Musa menuliskan lebih banyak dalam bentuk seperti khotbah, semacam nasihat. Bukan hanya sejarah, tapi sejarah-sejarah itu jadikan pelajaran. Dan karena mereka adalah Israel kuno dan kita boleh menganggap diri kita adalah Israel modern, maka pelajaran ini pasti sangat relevan, sangat cocok bagi kita di zaman sekarang. Dan pelajaran ini dimulai dari ayat 1 dan 2. Apa yang Musa katakan? Apa yang Musa tuliskan di Ulangan 4 ayat 1 dan 2? Dikatakan demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Di pelajaran kali ini, poin pertama adalah berfokus di 2 ayat ini, di mana bangsa Israel dan kita diingatkan agar kita jangan menambahkan ataupun mengurangi hukum itu. Dalam praktek kita sehari-hari mungkin kita sering ya mempraktekkan hal-hal seperti ini. Ada kalanya kita merasa, kita harus menambahkan hal-hal yang ternyata tidak perlu. Atau kita malah mengurangi, kita berkompromi. Ini hal-hal yang sering kita lakukan, terutama sehubungan dengan hukum-hukum Tuhan. Namun, di sini Musa mengingatkan kepada kita, Tuhan mengingatkan bahwa hukum Tuhan ini sempurna. Tidak perlu kita ubah. Karena inilah patokan. Mungkin kalau hukum manusia gampang ya berubah. Atau ada keadaan tertentu yang tidak cocok diubah hukum itu. Tapi kalau hukum Tuhan dia memang absolut. Kita ubah maka mungkin hasilnya tidak baik. Kemudian kita akan lanjutkan di ayat 3 dan 4. Di ayat-ayat ini, Musa mencoba untuk mengingatkan kembali bagaimana kejadian bangsa Israel sebelumnya. Saat sebagian dari mereka memilih menyembah Baal Peor. Sungguh ironis sebenarnya. Tuhan banyak melakukan mujizat bagi mereka kan? Tapi apa yang terjadi? Sebagian dari mereka memilih untuk ikut Baal Peor. Jika saudara sempat, saya anjurkan untuk bisa baca di Bilangan 25 ayat 1-15. Di sini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh sebagian bangsa Israel pada waktu itu. Saat mereka jatuh ke dalam penyembahan kepada Baal Peor. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Di sini kita diingatkan bahwa saat kita memanjakan diri kita, mau menikmati kesenangan-kesenangan,
terutama kesenangan-kesenangan dunia, mungkin awalnya itu terasa biasa. Mungkin itu hal yang nyaman ya. Tetapi di sini bangsa Israel terjatuh. Saat mereka merasa ini enak, kemudian mereka teruskan, jadinya apa? Mereka malah terjerumus dan tidak bisa keluar. Dan itulah kita harus diingatkan terus, jangan sampai kita mengalami hal yang sama, di mana kita memanjakan kesenangan-kesenangan kita. Lalu apa yang Musa ingatkan? Berlanjut di ayat-ayat berikutnya, dari ayat 4 sampai 9. Ini mungkin salah satu kutipan-kutipan atau ayat-ayat di Alkitab yang sangat luar biasa. Sungguh dalam gambaran kasih Tuhan kepada Israel. Dan sama halnya, sungguh dalam bagaimana pimpinan Tuhan bagi kita. Nah, berlanjut dari kisah Baal Peor tersebut, saat Musa mengingatkan bangsa Israel, kita diingatkan di ayat yang keempat, saya akan bacakan. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Inilah resep bangsa Israel yang tidak dibinasakan, ya. Sebagian ikut Baal Peor, mereka dibinasakan, tapi yang bertahan adalah siapa? Adalah mereka yang berpaut, atau mungkin kita bisa artikan kepada mereka yang bergantung kepada Tuhan, yang mau ada terus di dalam Tuhan. Mereka lah yang bertahan ternyata. Jadi apa yang kita bisa ambil di sini? Bahwa saat kita memberikan diri kita kepada Tuhan, percayalah kuasa Tuhan akan berlaku bagi kita. Saya akan bacakan sebuah kutipan di hari Selasa. Penulis buku ini, sahabat kita, berkata demikian. Allah itu setia. Allah sanggup untuk menjaga kita supaya jangan jatuh. Tetapi kita harus membuat satu pilihan yang sadar, sebagaimana yang dilakukan oleh orang setia pada peristiwa Baal Peor untuk berpaut pada Allah. Jika demikian, maka kita bisa diyakinkan bahwa apapun pencobaan itu, kita bisa tetap setia. Tuhan mengingatkan kita juga bahwa apa yang kita lakukan sebagai orang-orang Kristen ini sebenarnya cara kita untuk bisa bergantung kepada Tuhan. Atau maksudnya wujud kita, wujud kebergantungan kita kepada Tuhan. Apa saja? Saat kita berdoa, saat kita beribadah, saat kita belajar Alkitab, dan bahkan saat kita bersekutu dengan sesama umat Tuhan, itulah sarana-sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa tetap berpaut padanya. Dan jadi pengingat bahwa kita harus tetap melakukan hal itu. Jangan sampai kita melewati kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu berangkat dari sini, inilah poin utama pelajaran kita. Bahwa hukum Tuhan, peraturan Tuhan, itu adalah bentuk kebergantungan kita juga kepadanya. Dan seberapa penting sebenarnya hukum-hukum Tuhan ini, dan seberapa besar perannya bagi kehidupan kita untuk bisa menjadi manusia yang seutuhnya yang Tuhan inginkan. Ayatnya agak panjang, jadi saya wajibkan, bisa dibilang, bacalah Ulangan 4 ayat 5-9. Ini adalah tulisan yang luar biasa, kita harus baca. Dan apa yang kita bisa ambil dari ayat-ayat ini? Yang pertama, kita sebagai Israel modern diingatkan bahwa dengan penurutan kepada hukum Tuhan, di saat yang sama kita akan jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bangsa Israel pada waktu itu sebenarnya Tuhan sudah canangkan sebagai apa? Sebagai bangsa pilihan yang akan bisa jadi berkat bagi bangsa sekitar. Jika apa? Jika mereka menuruti hukum dan semua perintah Tuhan. Tapi nyatanya mereka gagal dalam hal itu. Dan jangan sampai hal yang sama terjadi pada kita. Saat kita melalaikan hukum Tuhan,
di situ kita bisa berubah setia. Dan manfaat pertama itu ya, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui penurutan kita kepada hukum. Hal kedua apa yang bisa menjadi manfaat? Mari kita fokuskan di ayat 6. Ulangan 4 ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Saya rasa ayat ini sungguh jelas menunjukkan seberapa penting hukum Tuhan. Kebijaksanaan dan akal budi mereka datang ketika apa? Ketika mereka memelihara ketetapan dan perintah-perintah tersebut. Jadi ternyata hukum ini bukan hanya akan membawa kita jadi berkat bagi orang lain, tapi akan mengupgrade kehidupan kita sebagai manusia. Yang dulunya mungkin kalau dibuat level 1 sampai 100 masih level 10, tapi dengan penurutan maka akan meningkat terus. Sampai pada titik di mana Tuhan ingin kita menjadi manusia yang sempurna. Melalui penurutan kita kepada hukum, karakter kita akan diubahkan. Kita akan semakin sempurna sama seperti Tuhan dalam karakter. Dan itu bukan hal yang mustahil berarti. Karena Tuhan berikan sarana hukum bukan hanya untuk menjadi pagar, tapi menjadi sarana bagi kita untuk bisa mengembangkan diri. Dan ada satu poin lagi bahwa di hari Jumat terutama, bahwa setan sebenarnya punya banyak cara supaya kita melupakan hukum Allah ini. Karena apa? Karena dia tahu saat kita menuruti hukum Allah, kita akan berubah. Kita akan semakin baik, semakin sama seperti Tuhan. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh setan. Usaha setan sangat luar biasa bagi kita untuk menjatuhkan kita. Saya akan berikan kutipan terakhir dari Ellen G. White, buku seri Membina jilid 5 halaman 221 di pelajaran hari Kamis. Saya ingin kita mengganti kata mereka menjadi kita. Saya akan bacakan. Penurutan kita kepada undang-undang Allah akan menjadikan kita keajaiban dari kemakmuran di hadapan bangsa-bangsa di dunia. Ia dapat memberikan mereka hikmat dan kepandaian dalam segala pekerjaan yang sulit yang akan terus menjadi guru kita dan akan memuliakan dan mengangkat kita melalui penurutan kepada undang-undangnya. Jika menurut, kita akan dipelihara dari penyakit-penyakit yang menimbulkan bencana kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita akan diberkati dengan kesegaran intelek. Kemuliaan Allah, keagungan dan kuasanya harus ditunjukkan dalam segala kemajuan. Kita harus menjadi sebuah kerajaan imam-imam dan raja-raja. Allah melengkapi kita dengan setiap perlengkapan supaya menjadi bangsa yang termulia dalam dunia ini. Biarlah kita diingatkan lagi, melalui hukum ini kita akan diubah. Percayalah Tuhan akan memampukan kita menuruti hukum-hukum ini. Saat kita memang betul-betul berserah, saat kita berpaut pada Tuhan, percaya kita akan disanggupkan untuk menuruti setiap perintah yang Tuhan berikan. Hukum diberikan untuk mengupgrade kita, untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Tuhan tahu bahwa dengan hukum-hukum yang Dia berikan, maka manusia dapat berkembang. Dan ingat, hukum bukan hanya adalah pagar bagi kita, tapi adalah sebagai sarana bagi kita untuk bisa mengembangkan diri dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga melalui pelajaran kita di minggu ini, kita akan semakin yakin bahwa Tuhan memberikan setiap saran yang ada agar kita dapat berkembang, terutama melalui hukum Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami yang baik, Tuhan yang adalah pembuat dan pencipta hukum ini. Kami berterima kasih Tuhan akan hukum yang Kau berikan kepada kami. Menjadi sarana bagi kami untuk kami dapat berkembang. Kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami dapat menghidupkan setiap perintah-perintah-Mu. Dan biarlah dalam kehidupan kami pun kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Peliharalah selalu iman kami agar kami dapat berpaut dan hanya bergantung kepada Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah pencipta dan juru selamat kami. Amin. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe dan bagikan ke teman-teman saudara-saudara supaya pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.